Oke, teman-teman, selamat datang di mata kuliah Psikologi Budaya. Hari ini kita akan membahas tentang budaya, gender, dan kekerasan. Seperti yang kita tahu, semakin ke sini kasus kekerasan, khususnya di Indonesia, semakin meningkat gitu ya dengan hal-hal yang diberitakan di media sosial tentang kekerasan baik pada anak, perempuan, lansia, dan lain-lain gitu ya, yang selalu meningkat seperti itu. Ini yang kemudian menjadi satu sorotan juga yang akan kita bahas hari ini, tentunya dari kacamata budaya dan juga dari kacamata gender, tentang mengapa kekerasan, perilaku kekerasan itu masih selalu dilakukan atau masih selalu ada, khususnya di Indonesia. Kita berangkat dari definisi kekerasan dulu, yaitu semua kejadian yang unsur utamanya adalah penggunaan atau ancaman dengan kekerasan. Jadi dengan tujuan kekerasan itu intinya adalah perilaku yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk menyakiti orang lain, seperti itu. Nah, jenis kekerasan sendiri terbagi menjadi dua, ada kekerasan langsung dan kekerasan tidak langsung. Di mana kekerasan langsung itu sifatnya lebih personal, artinya dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada pihak lain secara langsung. Kemudian contohnya misalkan seperti tawuran gitu ya, kemudian ya kalau teman-teman yang pernah dengar kekerasan seksual, kekerasan pada rumah tangga, dan lain-lain, kasus pembunuhan, itu juga adalah kekerasan secara personal. Sementara untuk kekerasan tidak langsung, itu adalah kekerasan yang sifatnya lebih struktural. Artinya dia dilakukan karena adanya struktur yang secara tidak langsung memunculkan atau menimbulkan kerugian bagi orang lain atau pihak lain gitu. Jadi nggak ada orang yang melakukan secara langsung. Contoh kekerasan struktural itu atau kekerasan tidak langsung itu adalah pembuatan kebijakan. Jadi misalkan ya seperti yang kita sudah ketahui juga ya, jadi kalau lihat berita-berita tentang kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah gitu ya, yang mana biasanya itu bisa memunculkan, bisa berbentuk kekerasan karena merugikan orang-orang yang misalkan dengan sosioekonomi menengah ke bawah seperti itu, tapi menguntungkan bagi menengah ke atas seperti itu. Jadi misalkan adanya wacana kenaikan pajak gitu ya, atau kebijakan terkait dengan um, apa namanya asuransi kesehatan dan lain-lain gitu ya. Jadi struktural itu adalah sifat kekerasan yang tidak langsung, biasanya dia dibentuknya dalam kebijakan, terjadinya dalam kebijakan. Nah ini bisa diklasifikasikan gitu ya tentang karakteristik tindak kekerasan dalam masyarakat yang dibagi berdasarkan pelaku, dimensi, medium, dan ruang lingkup. Seperti itu, ini bisa teman-teman cermati sendiri gitu ya. Bahwa dalam tiap levelnya, baik mulai dari level kelompok terkecil seperti komunitas sampai level struktur tertinggi seperti negara, tindak kekerasan dalam masyarakat yang terjadi itu bisa sangat bervariasi. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya adalah mengapa masyarakat dalam sebuah negara atau sebuah kelompok memiliki kecenderungan yang berbeda-beda dalam melakukan tindak kekerasan. Nah, sebenarnya ini bisa kita lihat dari beberapa teori. Ada 3 teori yang akan kita bahas, yaitu feminist teori, social structure teori, dan juga insentif teori. Gitu ya. Di mana yang di feminis teori sebenarnya kenapa kekerasan itu terjadi, itu dikarenakan bahwa masih ada pandangan dalam masyarakat yang melihat bahwa perempuan itu tidak memiliki kekuatan yang lebih besar dari laki-laki. Dengan kata lain, laki-laki masih memiliki posisi yang lebih tinggi dibandingkan perempuan. Sehingga untuk tetap menjaga itu atau untuk tetap mempertahankan pandangan itu, maka adalah menjadi hal yang sah bagi masyarakat tersebut, bagi laki-laki untuk memukul atau menyakiti atau melakukan kekerasan pada
perempuan gitu. Jadi kalau menurut feminis teori masih melihat laki-laki itu posisinya di atas perempuan. Nah, sementara kalau dari social structure teori ini adalah pandangan di dalam masyarakat yang sifatnya sangat subjektif. Artinya setiap kelompok masyarakat tertentu punya persepsi masing-masing tentang perilaku apa yang diperbolehkan secara struktur sosial, dan itu akan di-reinforce atau diperkuat gitu. Misalkan mungkin seperti di Aceh misalkan gitu ya, dengan nilai religiusitas dan nilai Islam yang sangat kuat, di mana salah satu dalam nilai Islam mungkin ada kaitannya dengan perempuan yang harus patuh terhadap laki-laki gitu ya, dan bila tidak maka hukumannya bisa ditegakkan secara agama juga gitu ya, mungkin dengan bahkan kerentanan terjadinya kekerasan dari laki-laki ke perempuan itu dianggap sah. Kenapa? Karena memang kota tersebut atau kelompok tersebut memang memegang erat budaya-budaya yang kental dengan agama Islam, ajaran Islam. Jadi menurut struktur sosial itu dianggap sebagai sesuatu yang sah gitu untuk melakukan kekerasan itu. Itu kalau dari social structure. Nah, kalau dari tadi teori insentif atau teori social exchange, sebenarnya ini sesederhana tentang benefit gitu ya, atau reward, keuntungan. Jadi kalau misalkan kekerasan itu rentan terjadi atau rentan dilakukan bila reward yang didapatkan itu sepadan dengan yang akan didapatkan dengan melakukan kekerasan itu daripada kerugiannya. Jadi ini juga menjadi salah satu teori di dalam terjadinya kekerasan. Nah, mungkin kita bisa lihat salah satu contoh perspektif ya di Amerika Serikat, yaitu di Amerika Serikat Utara dan Amerika Serikat Selatan, yang dimana Amerika Serikat Selatan ini punya ciri wilayah yang cukup terbuka atau menyenangkan gitu ya, yaitu terkenal dengan ramah tamah, ekspresif, spontan, mencintai suka musik dan olahraga gitu ya, dan lain-lain. Namun ternyata dari karakteristik seperti itu ternyata di Amerika Serikat Selatan itu juga banyak sekali terdapat kasus kekerasan yang terjadi, di mana tingkat pembunuhan itu juga tinggi. Kekerasan dalam rumah tangga juga tinggi, di mana dalam hal ini kasusnya adalah seperti anak disiksa orang tua gitu ya. Dan juga mungkin di Amerika Serikat Selatan itu karena mayoritas adalah sepertinya berkulit hitam gitu ya. Nah, itu menjadi salah satu stereotip tertentu gitu di mana munculnya banyak kekerasan gitu. Selain itu Amerika Serikat Selatan tuh juga sering dijadikan potret dalam permainan yang melibatkan kekerasan. Jadi contohnya misalkan kalau teman-teman tahu game Grand Theft Auto gitu ya. Grand Theft Auto kan versinya ada banyak ya, ada Miami Vice, ada Los Angeles dan lain-lain gitu ya. Nah, ada beberapa yang potretnya adalah Amerika Serikat Selatan yang mengindikasikan bahwa di Amerika Serikat Selatan itu wajar atau biasa gitu banyak kasus-kasus kekerasan gitu ya, jual beli narkoba dan lain-lain kayak gitu. Nah, itu salah satu ciri wilayah Amerika Serikat Selatan. Nah, kemudian ini yang jadi pertanyaan, kenapa kok bisa secara kontradiktif gitu ya, tadi kita lihat karakteristik di Amerika Serikat Selatan itu orang-orangnya menyenangkan, ramah, dan lain-lain, tapi kenapa kok justru kekerasannya malah tinggi di situ gitu ya. Nah, ya sebenarnya ini juga dipengaruhi oleh budaya, dalam hal ini adalah juga wilayah, karakteristik wilayah. Yang pertama, temperatur udara di sana cukup panas, jadi orang-orang yang tinggal di sana juga dengan temperatur udara yang panas juga sangat mudah terpicu untuk memiliki emosi yang cukup negatif gitu ya, seperti marah gitu dan lain-lain. Kemudian juga karena kebanyakan di sini adalah orang berkulit hitam, maka mereka juga punya histori terkait perbudakan, yang mana di Amerika ini menjadi salah satu isu yang selalu menjadi concern utama gitu. Tingginya angka kemiskinan juga di wilayah tersebut, kemudian sebagian besar juga tidak patuh pada hukum.
Dan satu lagi yaitu ada istilah yang disebut culture of honor yang banyak dianut dan diinternalisasi oleh warga di Amerika Serikat Selatan. Gitu. Nah, kita akan bicara lebih detail tentang culture of honor. Culture of honor itu adalah budaya untuk menjaga nama baik dan harga diri keluarga yang biasanya dilakukan oleh laki-laki, dan ini sampai dan tentunya melibatkan kekerasan karena ini berkaitan dengan status. Jadi kalau misalkan teman-teman pernah dengar bahwa laki-laki itu mengemban harga diri dan status nama baik keluarga, nah culture of honor ini adalah versi nyatanya yang mana sampai mereka harus rela untuk mengorbankan nyawanya demi menjaga nama baik keluarga. Itu disebut culture of honor. Juga ini juga bisa dimaknai sebagai penggunaan kekerasan untuk memperoleh dan melindungi kehormatan keluarga. Jadi culture of honor itu ternyata ada istilah atau fenomena yang disebut culture of honor. Nah, lebih lanjut masih berkaitan dengan culture of honor, ini tidak lepas dari perempuan, di mana sebenarnya kita ini melihat society melihat perempuan itu masih sebagai titik berat dari sebuah kehormatan keluarga gitu ya. Artinya kalau misalkan ada kaitannya dengan ada perempuan yang mungkin melanggar norma sosial gitu ya dan lain-lain, maka keluarga atau orang yang merupakan keluarga dari perempuan itu harus rela untuk melakukan culture of honor dengan yang menyakiti perempuan tersebut. Kenapa? Karena perempuan itu dianggap sebagai piala penting gitu ya, atau sumber penting kehormatan yang kalau itu tercoreng maka bisa mencoreng nama keluarga gitu. Jadi maksud dari slide ini adalah untuk bicara bahwa masih ada penekanan yang menekankan pada perempuan sebagai tolok ukur gitu ya dalam keluarga. Nah, ini ada beberapa karakteristik culture of honor. Yang pertama ada individu siap untuk melindungi reputasinya dengan cara kekerasan, kemudian justru berkembang di daerah yang ekonomi individunya mungkin sosioekonomi menengah ke bawah ya, karena yang mudah terancam oleh individu lain gitu. Jadi sebenarnya culture of honor ini juga salah satu sejarahnya adalah digunakan untuk menjaga teritorial dari tempat wilayah kekuasaan gitu ya. Jadi untuk menjaga teritorial itu laki-laki juga harus mau untuk mengorbankan pokoknya menjaga nama baik keluarganya, menjaga teritorialnya hingga mengorbankan nyawanya gitu. Kondisi geografis berpopulasi rendah, asal muasal leluhur, artinya culture of honor ini memang sudah ada nilainya dari turun-temurun dan berkembang di daerah di mana kontrol negara atau mungkin kebijakan terkait keamanan negara itu lemah di sana dan tidak mampu melindungi properti rakyat atau penegakan hukumnya tuh tidak terlalu kuat gitu. Jadi ini beberapa karakteristik culture of honor. Oke. Nah, sekarang secara lebih spesifik bagaimana dengan Indonesia? Di Indonesia ada beberapa, tentunya ya teman-teman sudah pasti familiar dengan bentuk-bentuk kekerasan yang khas dengan budaya di Indonesia. Salah satunya adalah yaitu budaya yang di Madura. Itu culture of honor atau budaya untuk menjaga harga diri dengan carok gitu ya. Jadi kalau misalkan ada yang melukai salah satu anggota keluarganya, atau menyakiti perempuan atau anggota keluarganya, maka laki-laki di keluarga tersebut yang menjadi korban demi menjaga nama atau harga diri keluarga dia harus melakukan kekerasan carok kepada yang melakukan atau yang merusak nama baik keluarganya itu gitu ya. Jadi ini adalah satu budaya kental yang memang di budaya Madura juga divalidasi gitu ya, disahihkan. Oke, jadi tadi adalah sedikit pembahasan tentang bagaimana kekerasan itu dilihat dari kacamata budaya, bicara tentang culture of honor dan lain-lain. Sekarang kita masuk ke kekerasan yang kaitannya dari perspektif gender, ya.
Nah, ini adalah beberapa ini mungkin udah masih berita terkini gitu ya, berita belakangan ini tentang kasus KDRT, yang mungkin teman-teman juga bahkan melihat ada lebih banyak lagi kasus KDRT selain ini gitu ya, ini yang dilakukan oleh public figure gitu, dengan cerita-cerita yang sangat menyedihkan gitu ya tentang kasus KDRT-nya gitu. Nah, sebenarnya penekanannya dari kasus KDRT yang banyak atau marak terjadi, itu sebenarnya lagi-lagi menempatkan perempuan menjadi pihak yang rentan untuk menjadi korban kekerasan di berbagai domain hubungan. Jadi mulai dari relasi pacaran hingga relasi pernikahan atau mungkin dalam konteks relasi keluarga saudara, perempuan tuh yang paling rentan untuk mengalami kekerasan. Istilah dari kekerasan, khususnya terkait di dalam hubungan, baik itu hubungan romantis ya, baik itu pacaran ataupun rumah tangga, itu secara teoritis disebut sebagai intimate partner violence atau IPV. Ini mengacu pada kekerasan fisik, kekerasan seksual, atau agresi psikologis yang dilakukan oleh pasangan ataupun mantan pasangan. Artinya bisa jadi sedang menjalin hubungan romantis atau pernah menjalin hubungan romantis. Nah, ini definisi menurut Breeding dan Helgesen gitu ya, sama sebenarnya. Nah, menurut Breeding sendiri, data yang ditemukan gitu ya, bahwa di Amerika Serikat saja gitu ya, ada lebih dari 22% perempuan yang melaporkan bahwa mereka itu pernah menjadi korban kekerasan fisik yang cukup berat oleh pasangannya gitu. Dan ini di tahun 2014. Jadi kita bisa bayangkan 10 tahun dari 10 tahun yang lalu itu udah setinggi ini gitu ya. Dan kita bisa bayangkan sendiri mungkin angkanya sudah lebih tinggi lagi gitu ya sekarang. Nah, ini juga adalah data yang didapatkan dari PPPA, Perlindungan Perempuan dan Anak ya, di tahun berapa ini nggak ada tahunnya, tentang siapa yang paling sering gitu ya, sesuai dengan laporan siapa yang paling banyak melakukan kekerasan. Di mana di sini teman-teman bisa lihat di warna oranye dan warna kuning ini adalah suami atau istri, yang kuning itu adalah pacar atau teman gitu ya. Mungkin teman laki-laki. Nah, artinya dari sini kekerasan yang paling banyak terjadi itu dilakukan oleh orang-orang yang berhubungan secara romantis atau berhubungan secara intim dengan korban. Dan biasanya kan pertanyaan paling umum kan sebenarnya kalau kita ngomongin kekerasan dalam hubungan atau kekerasan dalam pacaran dan pernikahan, itu kan mesti bertanya, kenapa kok perempuan bertahan dalam hubungan itu kalau udah tahu hubungannya itu toksik gitu ya, hubungannya itu abusive gitu ya. Ya sebenarnya karena kita nggak bisa sepenuhnya menyalahkan perempuan gitu ya karena bertahan di hubungan itu, karena ada beberapa aspek yang menurut Lips tahun 2017 itu menjadi alasan perempuan tetap bertahan dalam hubungan. Yang pertama ada atribusi timbal balik gitu ya, mungkin ada sesuatu yang didapatkan dari perempuan itu dari hubungan tersebut sehingga dia mungkin tidak punya pilihan lain gitu ya, atau dia memilih untuk bertahan untuk mendapatkan aspek timbal balik gitu ya. Apalagi misalkan kalau kita berpikir pada perempuan yang tanpa merendahkan, perempuan yang tidak bekerja sebenarnya, tapi perempuan yang tidak bekerja kan artinya mereka secara finansial juga bergantung pada pasangan gitu ya, apalagi kalau sudah dalam rumah tangga. Maka dari itu biasanya mereka nggak punya pilihan lain untuk tetap bertahan di dalam hubungan demi bisa tetap dinafkahi dan juga supaya anak-anaknya tetap bisa dinafkahi gitu ya oleh suaminya, meskipun suaminya harus sering melakukan kekerasan terhadap dia gitu ya. Ya memang itu terlihat sangat ironis, tapi di realitanya kadang-kala memang tidak semudah itu untuk bicara supaya orang tuh keluar dari satu hubungan yang abusive gitu. Nah, yang kedua ada kekerasan sebagai bentuk kepedulian gitu ya. Ada kalanya perempuan itu berpikir mungkin ini entah fase denial gitu ya. Dia melihat bahwa laki-laki itu melakukan kekerasan pada dia tuh sebagai bentuk kepeduliannya terhadap perempuan itu gitu ya, untuk membuat perempuan itu menjadi lebih baik gitu ya, karena atas dasar kasih sayang dan lain-lain.
Dan yang ketiga, pandangan pasangan akan berubah setelah menikah. Nah, ini yang juga sering terjadi ya teman-teman. Jadi kalau kekerasan itu sudah terjadi mulai dari pacaran, sebenarnya apa namanya? Sebenarnya biasanya ada pikiran gitu ya bahwa nggak apa-apa, aku yakin dia pasti bisa berubah nanti ketika nikah. Aku yakin dia nggak akan tega gitu ya untuk menyakiti istrinya karena kan sudah ikatan pernikahan yang berbeda dari pacaran gitu ya. Tapi di kebanyakan situasi dan di kebanyakan kasus yang dilaporkan justru dari mulai pacaran sudah terlihat ada tanda-tanda abusive di pernikahan itu biasanya akan menjadi lebih parah atau tidak hilang gitu ya. Jadi masih ada di situ gitu. Dan ikatan pacaran dengan ikatan pernikahan tentunya berbeda. Ketika di ikatan pacaran kita perempuan masih lebih punya otonomi untuk keluar dari hubungan itu secara dengan begitu saja gitu ya. Tapi ketika di ikatan pernikahan kan sudah berkaitan dengan hak agama, hukum negara dan lain-lain gitu ya yang kemudian ini tidak sederhana bila di dalam pacaran. Nah, kalau tadi masih bicara tentang kekerasan dalam pacaran, sekarang juga bicara dengan kekerasan secara spesifik bicara kekerasan dalam rumah tangga gitu ya. Yang sebenarnya ini berangkatnya adalah, dari salah satunya karena laki-laki merasa bahwa ketika mereka melakukan kekerasan terhadap istrinya, itu sebenarnya didasari atas, otoritas, superioritas, dan keinginan untuk memiliki kontrol sepenuhnya terhadap pasangannya gitu. Jadi memang, kita berfokusnya di sini pada perempuan sebagai korban karena apa? Karena kebanyakan kasus yang muncul memang kasus kekerasan yang muncul itu dilakukannya oleh laki-laki dan korbannya adalah perempuan, gitu. Nah, ini juga bisa berakar dari keyakinan bahwa istri itu ketika sudah menikah, mungkin saya juga pernah singgung ini gitu ya, ketika dalam suatu pernikahan, istri itu adalah menjadi hak milik suami sepenuhnya gitu ya, sehingga, tidak semua tentunya, tapi banyak, laki-laki yang kemudian berpikir bahwa dia memiliki otoritas penuh terhadap pasangannya dan berhak melakukan apapun untuk mereka, kepada mereka gitu, kuasa penuh. Jadi kalau istrinya dianggap tidak patuh gitu ya atau melanggar atau melakukan hal yang tidak diperbolehkan oleh suaminya dan lain-lain, maka suami itu merasa karena mereka punya otoritas yang penuh, mereka berhak untuk menyakiti. Apalagi biasanya ini terjadi dalam kondisi ketika ada konflik tertentu yang dimana laki-laki mungkin menunjukkan emosi negatif, yaitu marah misalkan dan gitu. Nah, ini juga ada data yang didapatkan dari Domestic Violence and Abuse Resource Center, di mana di Nigeria, 43% perempuan beranggapan bahwa suami itu memukul istri atau melakukan kekerasan pada istrinya itu bisa diterima gitu ya, dapat dilegitimasi karena dia membantah pada hal-hal berikut seperti membantah suami pergi keluar rumah nggak izin, nggak ngurus anak, dan juga bahkan menolak untuk berhubungan intim pun juga bisa dianggap bahwa perempuan itu membangkang dari laki-laki gitu ya. Ya ini memang lagi-lagi memposisikan perempuan pada situasi atau kondisi yang tidak menguntungkan gitu ya. Tapi memang itulah cara atau bagaimana society kita saat ini bekerja gitu ya, atau melihat kaitannya dengan gender dalam hal kekerasan. Nah, tadi kita juga bicara ya tentang bagaimana laki-laki bicara tentang otoritas, superioritas, dan kontrol. Itu sebenarnya juga nggak lepas dari nilai maskulinitas gitu ya. Lagi-lagi seperti yang saya sampaikan di pertemuan sebelumnya tentang bagaimana laki-laki itu penekanannya akan selalu pada menjaga maskulinitas dan egonya gitu. Sehingga menyakiti perempuan atau melakukan kekerasan pada pasangannya itu juga bisa menjadi salah satu cara untuk menjaga maskulinitas dan menunjukkan kekuasaannya, gitu. Nah, ya itu tadi bagian dari mereka menjaga maskulinitas, salah satunya dikarenakan mereka kekurangan internal power atau sebenarnya mereka bisa dikatakan juga seperti mereka memiliki fragile masculinity gitu ya. Mereka sebenarnya
laki-laki sebenarnya yang melakukan kekerasan gitu ya, kebanyakan di dalam dirinya sebenarnya mereka merasa kurang adanya sense of power pada diri mereka. Mereka merasa tidak punya kekuatan sebesar itu atau kekuasaan sebesar itu sebagai laki-laki. Sehingga cara mereka untuk mengkompensasi itu dan tetap menjaga maskulinitasnya meskipun fragile dan menjaga kekuasaannya ya dengan melakukan sesuatu kepada orang lain. Dalam hal ini adalah pasangan yang terdekat, pasangan mereka gitu ya, pasangan mereka sebagai orang yang terdekat gitu. Jadi dengan cara seperti itu mereka berusaha, laki-laki berusaha mengkompensasi untuk menunjukkan oh saya ini masih maskulin kok gitu. Meskipun di dalam dirinya mungkin punya internal power yang rendah atau mungkin kayak kepercayaan diri yang rendah gitu ya. Jadi kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki itu nggak lepas dari inferioritas dari laki-laki itu sendiri gitu. Jadi ya cukup menarik dan cukup ironis gitu ya bahwa cara laki-laki untuk menunjukkan cara laki-laki untuk mengkompensasi inferioritasnya adalah dengan melakukan kekerasan. Nah, ini juga statement ya bahwa kekerasan itu memang banyak yang masih dilanggengkan tuh seperti diamini atau diiyakan oleh karena dasar kultur, budaya dan adat istiadat. Nah, ini contohnya ya misalkan di Sumba Barat NTT gitu ya, ada fenomena atau tradisi kawin tangkap. Kawin tangkap itu adalah perempuan yang diculik oleh laki-laki di malam hari gitu ya, terus dibawa. Nah, biasanya ketika sudah dibawa, udah diculik gitu ya, dikawin tangkap itu mau nggak mau perempuan harus dinikahi oleh laki-laki itu karena dianggapnya sudah ternodai gitu ya, sudah tidak lagi menjadi sepenuhnya, sudah bukan lagi gadis gitu. Jadi yang mana ini sebenarnya juga merupakan fenomena kekerasan karena akan melibatkan pemaksaan ya, jadi sifatnya tidak konsensual antara laki-laki dan perempuan terkait dengan ya macam-macam gitu ya. Tapi ini masih divalidasi dan dilanggengkan menjadi sebuah tradisi budaya. Oke, selanjutnya adalah honor killing. Honor killing ini mirip sama culture of honor tadi ya, teman-teman yang sudah kita bahas, di mana ini didefinisikan sebagai kekerasan yang dilakukan kepada tapi agak berbeda pemaknaannya, di mana honor killing itu kekerasan yang dilakukan kepada perempuan, dan ini dilakukan oleh keluarga dan atau saudara perempuan itu, biasanya laki-laki, dengan tujuan untuk menghilangkan nyawa karena dianggap perempuan ini telah mencoreng nama baik keluarga gitu. Biasanya perempuan-perempuan yang kayak menolak perjodohan, menjadi korban pemerkosaan, terus bercerai atau melakukan seks di luar nikah gitu ya, itu biasanya dianggap sebagai aib keluarga. Nah, karena aib keluarga, maka honor killing ini laki-laki yang melakukan honor killing ini dia biasanya membunuh perempuan itu atau melakukan kekerasan pada perempuan itu karena dianggap aib keluarga. Lagi-lagi intinya adalah dari semua pembahasan terkait kekerasan khususnya dalam konteks gender ya, sebenarnya ini kan nggak lepas dari budaya patriarki yang juga turut mempromosikan kekerasan terhadap perempuan seperti itu. Di mana wanita adalah milik laki-laki, ada pandangan wanita adalah milik laki-laki, kemudian laki-laki berkuasa dan berhak menghukum perempuan, keluarga adalah ranah privat dan pihak luar tidak boleh ikut campur. Seperti itu. Dan mengapa ini terjadi tentunya nggak lepas dari budaya, dinamika interpersonal, dan juga kepribadian individu tersebut. Ya, ini tadi sudah saya singgung ya bahwa ada istri yang bertahan dalam hubungan kekerasan karena biasanya tidak ada alternatif pilihan. Sama halnya dengan kekerasan seksual, ini adalah sebuah perilaku seksual yang dilakukan oleh seseorang, namun sifatnya tidak konsensual, artinya ini terjadi pemaksaan gitu ya dalam melakukan kekerasan seksual ini. Dan kadangkala kita banyak budaya kita yang masih melakukan fenomena normatif rape atau menormalisasi pemerkosaan di mana orang melihat bahwa ketika perempuan diperkosa itu maka perempuan itu sebenarnya juga menikmati gitu ya. Padahal sebenarnya kan karena ini tidak konsensual maka ini sebenarnya bentuknya pemaksaan. Nah, ini yang teman-teman juga perlu ketahui all in all gitu ya bahwa dari tadi kita bicara kekerasan pada perempuan saja sebagai korban padahal sebenarnya laki-laki itu juga menjadi korban
Laki-laki juga banyak yang menjadi korban kekerasan, baik secara verbal, fisik, dan pemaksaan, gitu ya, dalam hal konten porno, melihat konten porno, intimidasi, dan lain-lain, gitu. Jadi, ini adalah sesuatu yang juga harus mulai disadari bahwa sekarang ini juga banyak perempuan yang menjadi pelaku kekerasan kepada laki-laki. Nah, beberapa hal yang dilakukan nih teman-teman bisa cermati di sini gitu ya. Dan juga sebenarnya sekarang juga kita di lingkup akademis universitas kita juga sudah sangat tegak, strict dalam menjalankan kebijakan anti kekerasan seksual seperti itu. Baik, ini tadi adalah materi tentang budaya gender dan kekerasan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.